Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Pinata Putri dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 060204210558. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan IPK dari suatu kompetensi dasar, yakni yang 3.7 pada kelas 7 atau kelas 1 SMP berbunyi menjelaskan rasio dua besaran yang satuannya sama dan satuannya yang berbeda. Maka dari itu dapat ditentukan bahwa tingkat kompetensi KD ada dua, yaitu dari dimensi proses berpikir dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses berpikir yakni menjelaskan atau C2. C2 ini ditentukan berdasarkan taksonomi Bloom. Sedangkan dimensi pengetahuannya yaitu konseptual karena terdiri atas langkah-langkah konsep-konsep dalam materi rasio dua besaran yang satuannya sama maupun yang satuannya berbeda. Lalu yang selanjutnya yakni proses berpikir dan keterampilan. Sebelum peserta didik menjelaskan rasio dua besaran, maka alangkah baiknya peserta didik dapat mengidentifikasi terlebih dahulu apa sih rasio dua besaran maupun tahu perbedaan antara rasio dua besaran satuannya yang sama dan yang satuannya berbeda. Lalu yang kedua yaitu siswa atau peserta didik dapat menjelaskan rasio dua besaran baik yang satuannya sama maupun satuannya yang berbeda. Maka dari itu IPK dapat ditentukan yakni 3.7.1 mengidentifikasi perbandingan dua besaran dengan satuan besaran yang sama. 3.7.2 menjelaskan perbandingan dua besaran dengan satuan besaran yang sama. 3.7.3 mengidentifikasi perbandingan dua besaran dengan satuan besaran yang berbeda, dan 3.7.4 menjelaskan perbandingan dua besaran dengan satuan besaran yang berbeda. Yang kedua yakni 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran baik yang satuannya sama maupun yang satuannya berbeda. Untuk tingkat kompetensi KD-nya sama, yaitu ada dua, dimensi proses berpikir dan dimensi pengetahuan. Untuk dimensi proses berpikirnya yaitu menyelesaikan masalah yang termasuk dalam C3 berdasarkan taksonomi Bloom. Sedangkan dimensi pengetahuannya yaitu konseptual karena sama-sama membahas tentang rasio dan besaran satuannya sama maupun yang satuannya berbeda. Karena hal ini menggunakan langkah-langkah, konsep-konsep seperti itu. Lalu pada proses berpikir dan keterampilan sendiri, sebelum siswa itu menyelesaikan suatu permasalahan yang berhubungan dengan rasio dan dua besaran yang satuannya sama maupun yang satuannya berbeda, maka alangkah baiknya peserta didik ini dapat menentukan terlebih dahulu mana sih rasio dua besaran yang satuannya itu sama dan mana yang rasio dua besaran yang satuannya berbeda. Lalu setelah itu baru peserta didik ini dapat menyelesaikan suatu permasalahan tentang rasio dua besaran satuannya sama maupun suatu satuannya yang berbeda, sehingga IPK dapat ditentukan yakni 4.7.1 menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan besaran yang sama. 4.7.2 menyelesaikan perbandingan dua besaran dengan satuan besaran sama. 4.7.3 menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan besaran yang berbeda. 4.7.4 menyelesaikan perbandingan dua besaran dengan satuan besaran yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah membahas tentang materi. Materi ini membahas tentang perbandingan, di mana perbandingan itu terjadi antar dua besaran. Nah, perbandingan dua besaran ini dipecah menjadi dua, yaitu perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama dan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Sekian dari presentasi yang sedikit saya bawakan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.